Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwah fillah, alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran ketiga ad-darsus salis, dan di pelajaran ini kita akan mempelajari isim nakirah dan isim ma'rifah serta perubahannya. Jadi isim nakirah adalah bentuk isim yang maknanya masih umum. Misalnya baitun, masjidun, kolamun, kitabun, dan lain-lain. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan suatu tertentu atau mempunyai pengertian khusus. Misalnya Mekah, itu artinya ia adalah kota Mekah, bukan kota lainnya. Muhammadun, itu artinya ia seorang bernama Muhammad, bukan nama yang lainnya. Dan di antara macam-macam isim ma'rifah adalah satu, isim domir atau kata ganti, misalnya huwa, huma, hum, anta, nahnu, dan seterusnya. Dua, isim alam atau nama untuk sesuatu yang dinamakan dengan nama itu, misalnya Mekah, Muhammad, Aisyah, dan seterusnya. Tiga, isim isyarah atau kata tunjuk, misalnya hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan seterusnya. 4. Isim mausul atau kata sambung, misalnya alladzi, allati, alladzina, dan seterusnya. 5. Isim yang kemasukan al atau alif lam, misalnya al-baitu, al-masjidu, al-qolamu, dan seterusnya. 6. Isim yang dimakrifahkan dengan idhofah, misalnya baitu Muhammadin, qolamu Zaidin, kitabu Hamidin, dan seterusnya. 7. Isim yang dimakrifahkan dengan nida atau panggilan, misalnya ya tolibu, ya waladu, ya rojulu, dan seterusnya. Dan pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari atau merubah isim nakirah menjadi isim ma'rifah. Baik, langsung saja kita pelajari dari kitab kita Durusul Lughah. Buka kitabnya di pelajaran ketiga pada halaman 14. Ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Baitun, al-baitu. Baik, sedikit saya jelaskan perubahannya dan maknanya setelah berubah. Baitun maknanya adalah rumah. Maknanya dia meliputi rumah apa saja dalam artian masih umum. Bangunan yang memiliki kategori rumah disebut baitun. Jadi bentuknya masih umum dan belum jelas rumah yang mana yang dimaksud oleh si pembicara. Maka baitun adalah isim nakirah. Lalu al-baitu, ketika al atau alif lam memasuki baitun, maka dibaca menjadi al-baitu, tanwinnya hilang. Dengan kemasukan al, maka sekarang ia menjadi ma'rifah, bukan lagi nakirah. Dan maknanya menjadi jelas, artinya pun berubah dari rumah yang masih umum menjadi rumah yang sudah dipahami oleh lawan bicaranya. Dan dalam mengartikannya pun bisa kita artikan al-baitu dengan rumah itu atau rumah ini. Dan yang harus antum perhatikan ketika memakrifahkan isim yang tadinya nakirah adalah ketika sudah dalam bentuk ma'rifah, maka tidak boleh lagi diberikan akhiran tanwin, karena al dan tanwin tidak bisa bertemu dalam satu kalimat. Jadi harus dibaca al-baitu, al-kitabu, al-qolamu, al-masjidu, bukan al-baitun, al-kitabun, bukan al-qolamun atau al-masjidun. Sekarang kita kembali ke kitab, kita lanjutkan pembacaannya. Baitun, al-baitu, kitabun, al-kitabu, qolamun, al-qolamu, jamalun,
al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. I'rab jumlah al-qalamu maksurun adalah al-qalamu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah. Maksurun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahirah. Dan jumlah-jumlah berikutnya i'rabnya sama dengan i'rab jumlah al-qalamu maksurun, yang mana di i'rab dengan i'rab mubtada khobar. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. I'rabnya sama dengan jumlah yang sebelumnya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak kecil itu duduk dan guru itu berdiri. Ini i'rabnya juga sama dengan jumlah yang sebelumnya, hanya saja jumlah ini dipisahkan oleh wawu isti'naf. Wawu isti'naf adalah wawu yang muncul di awal jumlah setelah adanya jumlah sempurna, yang biasanya jumlah kedua merupakan jumlah yang berdiri sendiri. Wallahu alam, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada yang tidak antum pahami, silahkan ditanyakan di grup tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.